Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu mahasiswa IKIP Siliwangi yang sedang menjalankan KKN Mandiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Sadah, NIM 18210068, Prodi Bahasa Indonesia dan Sastra 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa IKIP Siliwangi Bandung, jurusan Bahasa Indonesia, akan mewawancarai Ibu Ucu yang mempunyai anak kelas 1 SMP di Nanggarangan. Pertama, Ibu Ucu siap untuk diwawancarai? Siap. Siap menjawab pertanyaan apa yang saya ajukan ya? Ya. Jawab kepada Ibu Ucu. Apakah Ibu Ucu setuju dengan adanya pembelajaran online dengan pandemi ini? Enggak sama sekali. Ya, alasannya kenapa Ibu Ucu nggak setuju dengan pembelajaran online? Karena dirasa kurang efektif. Ya. Jadi si anak seperti apa? Jadi kalau dikasih pelajaran kan di sekolah cuma dikasih materinya aja. Jadi nggak sembari Dijelaskan ya? Dijelaskan secara detail. Oke. Yang kedua, di sisi lain, apakah Ibu selalu mendampingi anak Ibu pada saat pembelajaran online? Ya, kadang-kadang suka, kadang-kadang ya kalau punya kayak gini kan susah. Iya, kadang-kadang ini suka nggak diam. Tapi kebanyakan Ibu mendampingi atau tidak? Kebanyakan Sering mendampingi ya, sering mendampingi Ibu Ucu. Oke, kendala apa saja yang dialami semenjak anak Ibu belajar online? Kendalanya tuh di sini kan zonanya tuh ya, jadi susah sinyal. Ya, jadi kuota tuh gampang boros. Jadi kalau misalkan tugas sudah selesai mau dikirimin ke gurunya tuh jadi susah ya, ya. Hambat sinyal. Oke, anak Ibu jika dibelikan kuota itu hanya untuk belajar atau ada yang lain? Ya enggak lah, dianya sukanya kan namanya juga anak cowok ya. Jadi pastilah dipakai buat main game atau yang lainnya. Ya, jadi borosnya lebih ke dipakai main game ya. Borosnya lebih dipakai main game. Anak Ibu pernah mogok belajar? Pernah. Nah, itu bagaimana ya cara membujuk agar anak Ibu mau lagi belajar? Kita tuh suka kasih dia semangat supaya dia tuh bisa menjadi lebih baik daripada orang tuanya. Oh iya. Karena anak Ibu harapan Ibu ya. Iya. Apakah ada kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran online selama pandemi ini? Kalau kekurangan banyak sekali. Salah satunya apa ya, Bu? Salah satunya, jadi si anak tuh kurang memahami apa yang dikasih guru kepada ya. Jadi dia tuh kurang apa sih ini? Kok susah gitu, kok nggak ada penjelasannya, kok nggak secara detail seperti di sekolah gitu. Jadi dianya suka ngeluh kayak gitu. Jadi ibunya juga ikut belajar gitu ya? Iya, jadi pusing, sama-sama pusing. Apalagi kalau punya yang kayak gini kan susah. Iya, jelasin juga, jadi kadang-kadang terhambat, kadang-kadang ya bisa, kadang-kadang ya susah juga. Jadi intinya menurut Ibu Ucu, pembelajaran secara online ini kurang efektif. Sangat-sangat kurang efektif. Soalnya kan anak-anak tuh berbeda-beda sifat ya. Tidak sama. Ada yang kalau anaknya yang rajin sih mungkin oke lah, yang pintar, yang cerdas. Tapi kan kalau ada anak yang kekurangan, dia kan mikirnya gimana sih? Ini kok susah banget. Kalau mau belajar mah kok ini mau lihat dulu di sini, kadang nggak ngerti juga. Tapi kalau misalkan tatap muka kan dianya ngerti juga. Gitu. Oke, Bu Ucu, terima kasih ya sudah mau diwawancara. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Piang yang mempunyai anak kelas 1 SMP di Nanggarangan. Pertama-tama Ibu Piang, apakah saya mengganggu waktunya? Tidak. Oke. Pertanyaan pertama yang saya akan ajukan kepada Ibu yaitu, apakah Ibu setuju dengan adanya pembelajaran online di masa pandemi seperti ini? Tidak setuju. Kenapa Ibu tidak setuju?
Karena tidak seperti sekolah di rumah terus. Oh iya, karena di rumah terus ya pembelajarannya. Oke. Apakah ibu selalu mendampingi anak ibu pada saat belajar di rumah? Enggak, Tidak. Kenapa ibu tidak pernah mendampingi anak ibu? karena sibuk punya anak kecil. Oh ya, karena sibuk punya anak kecil ya. Apakah anak ibu pernah mengeluh kendala pada saat pembelajaran? Enggak, Nggak pernah mengeluh ya ibu. Bagaimana cara ibu memantau bahwa anak ibu sedang belajar? Terlihat dari bagaimana anak ibu belajar. terlihat terus belajar. Terlihat terus belajar ya ibu. Oke, apakah ada kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran online pada saat ini? Ada. Kalau kekurangannya apa ya ibu? Kekurangannya banyak mengeluarkan uang untuk membeli kuota. Oh iya. Kekurangannya banyak mengeluarkan uang untuk membeli kuota. Oke. Kalau kelebihannya itu apa ya ibu? Kelebihannya dapat membantu orang tua mengurus adik. Oke, karena anak ibu perempuan ya, tidak terlalu banyak keluhan, tidak pernah mogok belajar, dapat dipantau meskipun tidak didampingi. Oke ibu, terima kasih ibu Pia atas penjelasannya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai ibu ketiga dari orang tua wali siswa, yaitu Sari Nugroho yang sekolah di SMP 6 Derangdan kelas 3. Bu, apakah ibu bersedia diwawancarai oleh saya? Sedia. Apakah saya mengganggu waktu ibu? Enggak. Tidak ya. Ibu, saya akan mengajukan pertanyaan. Yang pertama, apakah ibu setuju dengan adanya pembelajaran secara online Pak di saat pandemi seperti ini? Tidak. Tidak. Kenapa ibu tidak setuju? Karena anak kebanyakan bermain ditimbang banyak belajar. Seperti itu ya ibu. Jadi yang banyaknya itu bermain dibanding belajar. Di sisi lain, apakah ibu selalu mendampingi anak ibu pada saat pembelajaran di rumah? Tidak. Tidak. Kenapa tidak didampingi oleh ibu? Anaknya udah gede. Udah gede ya, kelas 3 SMP, ya tidak perlu didampingi. Apakah anak ibu pernah terkendala pada saat pembelajaran online? Pernah. Kendalanya apa saja ibu? Terlambat mengumpulkan tugas, Ya. mau belajar nggak ada kotanya, Ya. terus apalagi ya udah. Udah ya. Bagaimana cara ibu membujuk anak ibu kalau mogok belajar? Sebelumnya apakah anak ibu pernah mogok belajar? Pernah mogok belajar. Nah, dibujuk ibunya seperti apa ya? Ya dikasih uang untuk beli kota. Jadi semangat lagi belajar ya ibu. Salah satunya adalah kuota untuk belajar. Apakah ada kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran online pada saat seperti ini? Ada. Kekurangannya apa ibu? Kekurangannya anak banyak bermain daripada banyak belajar. Jadi waktu belajarnya sedikit Dibanding waktu mainnya ya. Kalau kelebihannya seperti apa ya ibu? Kelebihannya ya anak keenakan bermain. Ya, bagi siswa itu kelebihannya banyak bermain dibanding belajar. Baik ibu, yang penting anak ibu selalu belajar dan selalu mengirimkan tugas kepada gurunya ya ibu. Baik, terima kasih ya ibu atas wawancaranya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya.